Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB, khususnya di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada cara otomatis ini untuk menghitung nilai akhir ya. Nah, nilai akhir itu untuk nilai akhir gabungan rata rapor, akreditasi, dan juga indeks sekolah SMP atau sederajat asal, yang mana ini nanti akan digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik ya, baik itu SMA ataupun SMK. Nah, tentunya teman-teman nanti ada beberapa data yang harus kalian siapkan, tentunya untuk melihat ya. Jadi untuk melihat atau menentukan hasil akhir dari gabungan nilai ini ya. Tapi seperti biasa, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk menghitung ya nilai akhir. Tentunya teman-teman harus memahami dulu ya bahwa di tahun 2023 ini ya ada yang baru, yaitu adalah indeks sekolah asal atau SMP, yang mana teman-teman nanti untuk jalur prestasi nilai akademik, jadi untuk nilai akhirnya atau gabungan nilai akhirnya itu menggunakan 3 komponen ya. Di sini ada rata nilai rapor ya, semester 1 sampai dengan 5, nilainya adalah bobotnya ya 50%. Ada nilai akreditasi, ini yang kedua ya, bobotnya adalah 20%. Dan yang ketiga adalah indeks sekolah asal, ini bobotnya adalah 30%. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara menghitungnya ya, sehingga ini nanti muncul NA-nya atau nilai akhirnya. Paham ya? Oke, mungkin teman-teman yang sudah familiar ya dengan Microsoft Excel ya. Nah, ini mungkin sudah paham ya dari ketika menggunakan Excel. Di sini ada semester ya, semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada mata pelajarannya mulai dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan juga Bahasa Inggris. Nah, ini adalah nilai kalian. Jadi, nilai yang diambil itu hanya 5 semester saja. Jadi, yang semester 6 tidak. Paham ya? Nah, terus setelah ini ya di sini ada rata-ratanya. Nah, rata-rata ini diambil dari per mapelnya. Ya, di rata-rata per mapelnya ini. Nah, terus yang kedua, teman-teman, di sini ada nilai gabungannya. Nah, nilai gabungannya adalah nilai gabungan dari rata-rata per mapel itu. Nah, kalau kita lihat ya akan muncul nilainya ini. Terus selain nilai rapor ya, di sini ada dua komponen ya. Di sini ada nilai akreditasi, akreditasinya berapa. Yang kedua adalah nilai indeks sekolah. Nilai indeks sekolahnya berapa ya. Jadi nilai indeks sekolah kemarin kita sudah membahas ya, kita sudah membahas di video kita ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa masuk di playlist di PPDB 2023 ya. Di sini kita sudah membahas untuk verifikasi rapor dan juga untuk melihat indeks sekolah asalnya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, nah ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya sebenarnya sederhana ya. Ini tinggal diisikan saja, terus di sini dicari rata-ratanya ya. Ini juga sama, nanti di sini dicari rata-rata dari setiap mapel ini. Nah, berikutnya di sini teman-teman, nilai rata-rata rapornya ya, ini sama ya, ini 87 dan ini dikalikan dengan 50%. Bobotnya 50%, hasilnya adalah 43,70. Dan nilai akreditasi sekolah ini tergantung dari nilai akreditasi sekolahnya ya. Misalkan kalau kita cek di sini ya, nah di sini di PPDB Jatim, di sini ada terkait indeks sekolah ya, di sini ada indeks sekolah dan juga ada nilai akreditasi sekolah. Nah, misalkan kita kasih contoh, misalkan SMP Negeri 2 Kediri, ini berapa sih nilai indeks sekolah dan juga akreditasinya? Nah, di sini ya, jadi indeks sekolahnya itu adalah 84,61, nilai akreditasinya adalah 93. Nih, kita masukkan nilai akreditasi 93, indeks sekolahnya adalah 84,61. Nah, ini kalau yang akreditasi kali 20% adalah hasilnya 18,60. Yang indeks sekolah ini kalau kita kalikan 30% hasilnya 25,38. Nah, ini kalau dijumlahkan ya, tiga-tiganya ini hasilnya adalah 87,68. Paham ya? Jadi ini yang digunakan ya nilai akhirnya. Jadi ini nanti yang digunakan untuk pemeringkatan. Jadi nanti nilai kalian berapa dan ini masuk di ring untuk siswa yang diterima apa tidak. Nah, ini mungkin kalau ada yang kesulitan menggunakan Excel ya, di sini kita ada aplikasi ya. Jadi ada aplikasi yang mungkin membantu kalian dalam menghitung nilai gabungannya ya dari rata-rata rapor, akreditasi sekolah dan juga dari indeks sekolah. Teman-teman kunjungi saja di sini ya di mastiokade.com.
Di sini ada menu PPDB ya, teman-teman bisa pilih yang ini. Simulasi nilai akhir PPDB 2023. Teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman sudah tidak perlu berpikir lagi ya, karena ini sudah kita sesuaikan sehingga nanti di sini akan muncul di nomor 4 ini ya. Jadi gabungannya itu berapa, nilainya berapa di sini akan muncul. Nah, ini caranya sangat mudah teman-teman ya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja nilainya berapa, nilai rapornya ya. Misalkan seperti ini ya. Terus masukkan saja misalkan seperti ini ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti lihat dulu di rapornya itu berapa nilainya ya. Misalkan seperti ini. Nah, terus jangan lupa teman-teman ya, ini adalah hanya membantu teman-teman ya dalam menentukan nilainya, sehingga nanti teman-teman sudah punya gambaran ya, nanti batas bawah yang diterima berapa, nanti teman-teman sudah tahu. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa lebih paham ya nilainya itu berapa untuk gabungannya. Ini kita kasih contoh ya, tinggal dimasukkan saja nilainya berapa. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, ini sudah otomatis nilai rapornya ya. Nilai rapornya. Terus ini adalah rata-rata per mapelnya ya. Terus nanti kalau dihitung ya, rata-rata di semuanya dari rata-rata ini diambil ya, nilai gabungan rata rapornya semester 1 sampai dengan 5. Ini adalah ini ya, 86,86. Ini adalah nilai gabungannya. Jadi dari nilai rapor ini digabungkan ya, rata-ratanya ini dapatnya adalah 86. Nah, terus berikutnya teman-teman tinggal menginputkan nilai akreditasi sekolahnya berapa. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, misalkan di mana tadi, SMP Negeri 2 Kediri, misalkan nilai akreditasi sekolahnya adalah 93. Tinggal dimasukkan aja ya, 93 ya. Nah, tinggal dimasukkan aja 93 ya. Sekarang 93. Terus di sini tinggal dimasukkan saja untuk indeksnya adalah 84,61. 84,61 ya, T61 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, maka nilainya ini adalah nilainya ya. Nah, ini adalah hasil perkalian ya. Ini adalah hasil perkalian dari ini 50%. Jadi rata rapornya dikalikan 50%, hasilnya ini. Indeks akreditasi sekolahnya 93 kali 20% hasilnya ini, dan untuk indeks sekolahnya ya 84 dikalikan 30% hasilnya 25. Nah, ini kalau dijumlah semua hasilnya ini 87,41. Nah, ini yang dijadikan ya, jadikan patokan bahwa nilai gabungan kalian itu berapa. Yang nilai gabungan kalian adalah 87,41. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa aplikasi ini bukan aplikasi resmi ya. Jadi ini bukan aplikasi resmi dari Dinas Pendidikan ya. Jadi ini hanya alat bantu saja untuk teman-teman mungkin yang masih kesulitan atau masih bingung dalam menghitung nilai gabungan ya, rata dari rapor ya, dan juga akreditasi, dan juga tentunya dari indeks sekolah. Dan aplikasi ini teman-teman bisa gunakan, setidaknya teman-teman sudah tahu ya. Jadi nanti ketika akan daftar di jalur prestasi nilai akademik ya, di jalur prestasi nilai akademik, jadi teman-teman nanti sudah tahu ya, ini berapa sih nilai kalian itu berapa. Nah, di dalam jalur prestasi nilai akademik ini dijelaskan juga ya di poin 15 ya, bahwa nilai akhir ini merupakan gabungan ini ya, rata rapor dengan bobot 50%, akreditasi sekolah 20%, dan indeks sekolah adalah 30%. Dan yang terakhir, nah nilai akhir ya, nilai akhir yang dimaksud pada nomor 15 ini, nah ini digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik. Jadi nanti yang digunakan itu adalah ini, nilai akhirnya ini untuk pemeringkatan. Nah, kalau kita lihat di dalam pemeringkatannya, di dalam kereta pemeringkatan, memang kalau kita lihat untuk jalur prestasi nilai akademik ini ya, jalur prestasi nilai akademik, ya ini untuk pemeringkatannya ini berdasarkan jumlah nilai akhir, sehingga nanti tentunya yang nilai akhirnya paling tinggi ya tentunya berpotensi masuk, dan tentunya nanti yang terendah akan kelihatan ya saat sekolah itu dilihat pagunya berapa ya, sehingga nanti nilainya bisa dilihat. Nah, atau mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nilai terendah. Ketikkan aja seperti ini, nanti akan kelihatan ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada nilai terendah nih yang untuk tahun kemarin ya. Jadi untuk tahun kemarin, nah ini yang diterima berapa. Kalau kita lihat teman-teman, misalkan kita kasih contoh di satu lokasi saja ya, misalkan di Jombang misalkan. Di Jombang ya, di sini tentunya ya ada nilai terendahnya. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini misalkan di SMK, kita kasih contoh di SMK saja. Nah, di sini adalah nilainya
ya. Misalkan SMK Negeri 1 Jombang ini untuk perhotelan ini yang diterima, jadi nilai tertingginya adalah 89, nilai terendahnya adalah 84. Ini untuk kemarin. Sehingga nanti teman-teman bisa di cross check ya. Bisa di cross check, oh kalau nilai kalian itu 87 ya, 87 lah, nanti kira-kira bisa masuk enggak sih? Kalau misalkan teman-teman nanti didaftar di situ. Tapi perlu diingat ini adalah tahun kemarin ya, 2022, dan tentu tahun 2022 ini sudah berbeda. Nah, terus yang kedua teman-teman untuk simulasi ya. Jadi untuk simulasi ini kalau kita samakan ya dengan yang di Excel. Excel tadi ya, di sini ada di Excel. Kalau kita cek ya, mulai dari angka 91, 89, 93 ya. Nah, ini berapa tadi nilainya? Kita cek dulu ini ya, dari ini 91 ya, 91, 89, 93 ini ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita lihat nilai-nilainya sampai terakhir 84. Nah, ini antara di aplikasi dan di Excel ini sama. Ya, di sini jumlahnya untuk rata-rata rapor. Ini ya nilainya. Nah, ini juga sama. Ya, jadi kalau kita lihat ini nilainya sama. 87,40 ya, 87,40. Terus akreditasinya 93 ya. Nah, hasilnya 18,60 ya. Terus indeks sekolahnya 8461 ya, 8461 kali 30% 25,38. Nah, ini hasil akhirnya adalah 87,68. Nah, ini jadi teman-teman nanti yang bingung mungkin yang menggunakan Excel ya, karena mungkin tidak paham rumusnya, teman-teman tinggal gunakan ini saja ya, gunakan aplikasi ini. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja nilai rapornya berapa, masukkan saja nilai akreditasi sekolahnya berapa ya. Dilihat ini tadi di sini di sini nilai akreditasinya berapa, terus yang berikutnya adalah indeksnya berapa. Nanti otomatis akan muncul nilai akhir gabungannya. Ya, nilai akhir gabungannya berapa. Sehingga nanti ketika teman-teman mau daftar, ini nanti sudah ada ya statistiknya ya, perkiraan nanti yang diterima itu berapa. Ini saat pendaftaran itu dibuka. Jadi teman-teman tahu nanti dalam memilih sekolah ataupun memilih jurusan, sehingga kalau sudah tidak masuk di dalam ring ya, jadi ini batas atas, batas bawah, ya tentu jangan daftar di situ. Tentunya kalau daftar di situ tidak diterima karena sudah melewati nilai yang diterima di yang paling rendah. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Dan semoga aplikasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman, sehingga mungkin ada orang tua ataupun siswa yang masih bingung ya untuk bagaimana sih cara menghitung nilai gabungannya ya, karena mungkin kebanyakan yang di SMK itu memang jalur prestasi nilai akademik ini yang paling tinggi ya, kuotanya. Kalau SMA itu di jalur Yonasi yang paling tinggi. Ya, cukup sekian saja teman-teman ya, informasi dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita doakan semoga bagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, semoga bisa diterima di sekolah dan jurusan yang diinginkan. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian saja, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.